Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah studi kelayakan bisnis Prodi Ekonomi Syariah semester 6 UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya, Gading Putri Permatasari, dan teman-teman saya, Ana Yuliana Maulidiyah, Umniyah Farah, dan Khairunisa Tohar, akan menjelaskan mengenai aspek-aspek eksternal pada sebuah usaha. Usaha yang kami pilih adalah Juragan Sambal yang terletak di Wonocolo, Surabaya. Analisis aspek eksternal sebuah usaha terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yakni aspek ekonomi. Aspek ekonomi ditinjau dari sisi rencana pembangunan nasional. Yang pertama yakni dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Para pekerja atau pegawai Juragan Sambal sendiri diambil dari masyarakat desa yang berasal dari Tuban, Bojonegoro, dan sekitarnya. Dan ada pula yang berasal dari daerah sekitar outlet. Selanjutnya yakni sumber daya lokal. Sumber daya atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya ini berasal dari produk lokal. Bahan baku utama yakni ayam yang dikirimkan dari Tuban merupakan hasil produk dari masyarakat sekitar sana. Kemudian untuk bahan baku selain ayam seperti teh, bumbu-bumbu, es batu dan sebagainya diperoleh dari daerah sekitar outlet maupun sekitar Surabaya, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat yang mempunyai usaha di bidang tersebut. Lalu, dapat menghemat devisa negara. Penggunaan bahan baku yang berasal dari produk lokal, tidak menggunakan bahan impor, tentunya dapat menghemat devisa negara. Kemudian, menumbuhkan industri lain. Adanya usaha Juragan Sambal ini dapat memicu atau merangsang usaha yang serupa atau sejenis seperti ayam penyetan atau ayam geprek dan sebagainya, maupun usaha pendukung lainnya seperti usaha bahan baku yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, sisi dukungan pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan agar perdagangan yang dilakukan di dalam negeri dapat menghasilkan devisa bagi negara. Oleh karena itu, terdapat pajak penjualan. Nah, seluruh harga yang terdapat pada menu Juragan Sambal telah termasuk pajak sebagai sumbangsih pada negara. Sosial budaya. Banyak penjual makanan sekitar Jember Wonosari yang menjual ayam goreng atau ayam penyetan dan juga tren makanan yang sedang booming dan juga banyak diminati, yaitu salah satunya ayam geprek. Juragan Sambal menyediakan berbagai macam olahan ayam. Ada salah satunya ayam geprek, ayam kampus, ayam kayak ayam digoreng gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, ini membuat masyarakat bisa memiliki variasi saat ingin membeli ayam yang ingin dibeli atau yang ingin diinginkan, seperti itu. Dalam perkembangan bisnis, Juragan Sambal tersebut sangatlah menguntungkan bagi kebiasaan atau budaya masyarakat yang mayoritas menginginkan harga terjangkau dengan porsi yang pas, khususnya bagi mahasiswa pada akhir bulan. Sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh Juragan Sambal, sangat menarik minat para mahasiswa dan masyarakat sekitar, yaitu dengan harga mulai 5.000 sudah dapat menikmati ayam goreng, yaitu contohnya ayam goreng kampus beserta lalapannya, dan harga tertinggi 25.000 untuk kenikmatan yang lebih menggoda, seperti itu. Dan juga ada variasi lauk pauk, sayur-sayur dan minuman, dan juga harganya lebih terjangkau, seperti itu. Karena Juragan Sambal yang berada di Jember Wonosari masih terbilang baru, jadi Juragan Sambal itu membuka lowongan pegawai baru juga untuk tempatnya yang berada di Jember Wonosari. Nah, hal ini juga meningkatkan mutu
hidup pekerja, supaya orang atau masyarakat supaya mempunyai pekerjaan dan mendapat penghasilan, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah aspek politik. Nah, di mana dalam aspek politik ini kami memasukkan atau menganalisa dari segi undang-undang dan juga situasi kondisi politik atau pemerintah. Nah, yang pertama adalah undang-undang yang disusun untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yakni memiliki aset atau kekayaan bersih hingga 50 juta, namun tidak termasuk tanah atau bangunan tempat. Sesuai dengan Juragan Sambal sendiri, untuk aset atau kekayaan bersihnya belum mencapai 50 juta, maka dapat dikatakan bahwasannya Juragan Sambal tersebut merupakan suatu unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, yang kedua, di dalam undang-undang tersebut dijelaskan hingga 300 juta. Nah, untuk omset sendiri 1 tahun ke depan belum diketahui, namun koordinator yang mengurusi atau yang bertanggung jawab atas Juragan Sambal cabang tersebut mengatakan bahwasannya untuk omset penjualan tahunan belum tercapai atau belum mencapai 300 juta, seperti itu. Nah, untuk sementara itu, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikasikan menjadi dua, yaitu livelihood dan mikro. Nah, untuk livelihood sendiri, ini usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai faktor informal, contohnya seperti pedagang kaki lima. Nah, yang kedua yaitu mikro, yaitu usaha mikro yang sudah cukup berkembang namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor. Nah, menurut kelompok kami, usaha dari Juragan Sambal tersebut jika diklasifikasikan dari perkembangannya masuk pada klasifikasi mikro. Karena kenapa? Untuk sifatnya sendiri yaitu kewirausahaan dan dalam proses berkembang atau tahap perkembangan, dan juga belum menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor keluar negeri, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah situasi politik. Dapat diketahui melalui berita-berita tersebut terbagi atau bagian, yaitu bad news dan juga good news. Nah, untuk good news dimaknai sebagai berita-berita yang dapat diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi, yang mana dinilai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi. Jadi, good news diharapkan oleh pasar karena dampaknya keuntungan dunia investasi. Sedangkan di sisi lain, bad news dimaknai sebagai berita yang diterima oleh pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Prakteknya yaitu seperti menyelewengkan dan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pemerintah dalam menjalankan tugas mereka. Dinilai pasar sebagai bad news karena mengancam keamanan modal dan usaha mereka. Nah, kekacauan politik juga dapat mendorong lahirnya kondisi sosial yang tidak aman. Jadi, jelas bahwa aspek politik
pemerintah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh kepada dunia bisnis. Makin kacau kondisi politik suatu daerah atau negara, akan berdampak semakin kacau pula dunia bisnis di daerah atau negara tersebut. Begitu pula sebaliknya. Contoh konkret yang sedang terjadi adalah mewabahnya COVID-19 atau virus corona yang sekarang sedang menimpa Indonesia maupun dunia. Karena adanya COVID atau wabah tersebut, keadaan politik pemerintah diancam, terancam kurang baik, sehingga menimbulkan sebuah bad news. Nah, yang mana bad news tersebut berdampak atau berpengaruh kepada bisnis yang ada di daerah atau negara tersebut. Sama halnya seperti juragan sambal sekarang, karena adanya wabah COVID-19 atau virus corona yang terjadi pada saat ini menimbulkan atau membuat juragan sambal ini tidak bisa beroperasional sebagaimana mestinya, karena pangsa pasar dari juragan sambal tersebut merupakan mahasiswa UINSA atau daerah di kalangan sekitar UINSA, sedangkan pada saat ini mahasiswa UINSA sendiri tidak melakukan kegiatan perkuliahan secara normal seperti biasanya, karena semua mahasiswa yang berkuliah di UINSA karena dampak COVID-19 ini membuat mereka kembali ke kampung halaman mereka, atau lebih tepatnya untuk menghindari lebih besarnya wabah potensi wabah ini menular antara satu orang ke orang yang lain. Dan juga kebanyakan orang sekitar atau masyarakat sekitar adalah orang pendatang. Beliau pun juga pulang ke kampung halaman mereka, membuat juragan sambal ini ditutup untuk sementara waktu sampai wabah ini berakhir. Itulah salah satu dampak politik yang bisa terjadi kepada salah satu jenis usaha yang ada di suatu negara atau suatu daerah. Mungkin cukup sekian dari apa yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.